Hai adik-adik, kembali lagi kita berjumpa pada channel ini. Dan pada saat ini, saya akan membahas tentang anatomi dan fisiologi. Saya tidak tahu berapa dari adik-adik yang pernah mendengar kata anatomi dan fisiologi. Yang sudah dengar, bagus. Yang belum dengar, ya puji Tuhan sudah dengar sekarang. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Beberapa orang mengatakan bahwa anatomi dan fisiologi adalah pelajaran yang paling sulit. Tapi kalau menurut saya sih tidak. Sebenarnya yang sulit itu hanya kemauan saja yang sulit, bukan pelajarannya. Saya akan memberikan contoh. Adik-adik pernah dengar ini kata dikenal, maka disayang. Pasti pernah dengar. Oke, bagaimana kalau kita ganti dengan kata kalau disayang, pasti akan dikenal. Dikenal dalam hal ini pasti kita akan berusaha mencari tahu apa-apa bagian dari orang atau benda yang kita sukai tersebut. Oke, saat ini saya akan memberikan contoh, yaitu EXO. Bagi mereka yang suka atau fans pada EXO, dengan pastinya kita akan cari tahu siapa personil daripada EXO, makanan mereka, rutinitas mereka. Karena kenapa? Karena kita sudah terlanjur sayang dengan EXO. Makanya kita akan mencari tahu apa-apa yang bersangkutan tentang EXO. Dengan demikian, yang ingin saya katakan di sini bahwa ketika kita berusaha mencari tahu seseorang atau benda, kita biasanya akan dimulai dengan kata sayang atau suka dulu. Jadi pada saat ini saya akan mengajak adik-adik sekalian, mari mindset di kepala pikirkan bahwa anatomi dan fisiologi adalah pelajaran yang menyenangkan. Baik, pada saat ini dari katanya kita akan membahas dulu pengertian tentang anatomi dan fisiologi. Anatomi sendiri berarti tentang ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia. Dan selanjutnya, sedangkan fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi dari struktur tubuh. Dengan demikian, anatomi dan fisiologi menggabungkan antara struktur tubuh beserta fungsi-fungsinya. Anatomi dan fisiologi sendiri dibagi menjadi beberapa sistem. Yang pertama, sistem otot dan tulang. Dan yang kedua, sistem kardiovaskular, itu menyangkut jantung dan juga pembuluh darah. Selanjutnya, sistem limfatik. Ada juga yang namanya sistem respirasi yang mengatur supaya pertukaran gas di dalam orang punya tubuh ini, dalam tubuh kita ini bisa terjalin dengan baik. Selanjutnya, sistem pencernaan. Pernahkah adik-adik berpikir, kalau saya makan atau saya minum, kira-kira sistem apa yang bekerja? Namanya adalah sistem pencernaan. Dan selanjutnya adalah sistem perkemihan. Ketika kita minum dan ketika kita rasa membuang air kecil, secara otomatis sistem perkemihanlah yang akan bekerja pada tubuh kita. Selanjutnya, sistem reproduksi. Itulah mengapa sampai kita pada saat ini bisa lahir, karena ada sistem reproduksi. Selanjutnya ada sistem endokrin, yaitu sistem yang mengatur lalu lintas dari orang punya tubuh ini. Selanjutnya, sistem saraf. Tanpa sistem saraf, maka kita tidak akan bisa menggerakkan tangan, kaki, dan lain-lain. Selanjutnya, sistem integumentari. Sistem integumentari itu mencakup rambut, kulit, dan juga kuku. Selanjutnya, sistem indera, termasuk ya indera penciuman, indera penglihatan, dan indera-indera yang lainnya. Selanjutnya, sistem imunitas. Sistem imunitas adalah sistem yang menjaga supaya daya tahan tubuh kita tetap terjaga. Ketika ada bakteri atau virus seperti corona pada saat ini, sistem tersebutlah yang bekerja keras untuk melindungi kita supaya kita tetap sehat. Dan selanjutnya, sistem-sistem tersebut akan bekerja sama untuk menjalin yang namanya homeostasis. Homeostasis itu artinya keseimbangan. Dan pada saat ini juga, saya akan menyinggung sedikit tentang beberapa istilah dari
anatomi dan fisiologi. Beberapa istilah tersebut diantaranya adalah posisi anatomi. Yang dimaksud dengan posisi anatomi adalah posisi berdiri, kayak begini ya. Posisi berdiri, ini adalah posisi anatomi. Selanjutnya, posisi supine atau tulisannya supine, yang artinya kalau kita tidurnya terlentang. Artinya tubuh kita menghadap ke atas. Selanjutnya, posisi prone atau prone, yang artinya posisi kita menghadap ke bawah ketika tidur. Selanjutnya, posisi litotomi. Yang dimaksud dengan posisi litotomi adalah posisi di mana kita terlentang, tapi lutut kita diangkat dan ditekuk. Dan posisi ini biasanya dipakai pada posisi kebidanan ketika seorang ibu akan melahirkan bayinya. Selanjutnya, istilah anterior. Anterior itu mengindikasikan bahwa di depan, sedangkan posterior mengindikasikan ke belakang. Selanjutnya, superior. Superior itu artinya ke atas, ke arah kepala, sedangkan inferior artinya ke arah kaki. Dan istilah selanjutnya adalah medial. Medial artinya di tengah. Dan proksimal artinya mendekat ke arah tubuh, sedangkan distal artinya menjauh dari badan. Dan yang terakhir dari istilah anatomi pada saat ini atau istilah medis yaitu lateral. Lateral adalah menjauh dari bagian tengah tubuh. Demikian pelajaran untuk anatomi dan fisiologi kita saat ini. Nanti kita akan lanjut lagi di link-link selanjutnya yang akan saya bagikan di kolom di bawah ini. Terima kasih. Pernah nggak sih waktu lagi sakit, kita tuh mikir, sebenarnya apa ya yang lagi terjadi di dalam badan gua? Nah, setiap penyakit, mau itu flu biasa sampai kondisi yang lebih rumit, itu tuh pada dasarnya kayak sebuah misteri. Dan di sini, kita bakal belajar bareng-bareng cara memecahkannya. Kita semua pasti tahulah ya rasanya gimana, lemes, nggak enak badan, pokoknya ada yang nggak beres. Tapi, di balik perasaan itu semua, sebenarnya ada sebuah proses yang bisa banget kita pahami, persis kayak detektif yang lagi mecahin sebuah kasus. Oke, kita bedah dari sini ya. Secara resmi nih, penyakit itu adalah kondisi di mana tubuh kita nggak lagi berfungsi secara normal. Ini adalah petunjuk pertama kita, titik awal dari setiap investigasi medis. Ini ngasih tahu kita kalau, oke, ada kejahatan yang terjadi di dalam tubuh. Nah, buat memecahkan misteri ini, kita tentu butuh peralatan investigasi dong. Ini adalah kerangka kerja yang dipakai para profesional medis untuk memahami penyakit apapun. Anggap aja ini kayak detektif kit standar buat kita. Jadi, setiap investigasi penyakit itu intinya berpusat di 5 pertanyaan kunci ini. Kita bakal nanya, apa sih penyebabnya? Terus, gimana proses kejadiannya? Buktinya apa? Akibat lanjutannya gimana? Dan, perkiraan ke depannya kayak apa? Nah, untuk kali ini, kita akan fokus ke 2 pertanyaan paling dasar. Siapa pelakunya dan bagaimana cara kerjanya? Yuk, kita mulai dari pertanyaan pertama, dan yang paling penting dalam setiap misteri. Siapa pelakunya? Nah, dalam dunia medis, penyelidikan buat nyari tahu siapa ini disebut etiologi. Jadi, etiologi itu intinya soal mengidentifikasi siapa biang keroknya. Apakah dia penyusup dari luar, atau jangan-jangan pengkhianat dari dalam tubuh kita sendiri? Menemukan penyebabnya adalah langkah pertama dan paling krusial buat menyelesaikan kasus ini. Kalau kita lihat daftar tersangkanya, ada beberapa pelaku yang sering banget muncul. Kadang masalahnya itu datang dari dalam. Misalnya ada kesalahan di cetak biru atau genetik kita. Di lain waktu, ada penyusup dari luar, kayak bakteri, virus, atau jamur. Bahkan hal-hal kayak zat kimia, radiasi, atau cedera fisik pun bisa jadi biang keladinya. Nah, yang menarik nih, kadang-kadang pelakunya itu nggak cuma satu. Sering banget sebuah penyakit itu hasil dari konspirasi, alias keroyokan. Jadi ada beberapa faktor yang kerja sama buat menimbulkan masalah. Inilah yang kita sebut sebagai penyakit multifaktorial. Jadi ada poin yang penting banget buat dibedain di sini, antara pelaku utama sama kaki tangannya. Penyebab langsung itu ya agen yang benar-benar memulai penyakitnya. Sedangkan faktor resiko itu lebih kayak kondisi yang bikin kita jadi lebih rentan, seolah-olah dia ngebukain pintu buat si pelaku utama masuk.
Kita ambil contoh nyata ya, tuberkulosis atau TBC. Penyebab langsungnya jelas banget, yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis. Tapi bakteri ini mungkin aja nggak bakal berhasil kalau nggak dibantuin sama kaki tangannya. Misalnya kondisi gizi yang buruk, sistem imun yang lagi lemah, atau usia lanjut. Memahami keduanya ini penting banget. Oke, kita udah tahu siapa pelakunya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Terus gimana cara mereka melakukannya? Nah, inilah yang disebut patogenesis. Patogenesis itu bisa dibilang alur cerita kejahatannya. Ini adalah penjelasan langkah demi langkah tentang gimana si pelaku yang udah kita identifikasi tadi akhirnya bikin kekacauan di dalam tubuh dan menghasilkan gejala-gejala yang kita rasain. Dan para penjahat ini biasanya punya metode kerja yang umum. Mereka bisa aja memicu peradangan besar-besaran, atau bikin sel-sel kita jadi rusak, atau bahkan memulai proses kanker. Kadang, mereka juga bisa ngelabuin sistem imun kita, sampai-sampai malah menyerang diri sendiri. Kita balik lagi ke kasus TBC tadi. Prosesnya itu dimulai waktu si bakteri masuk ke tubuh. Tapi gejalanya nggak langsung muncul. Pertama, dia harus berkembang biak dan menyebar dulu. Terus, yang menarik, kerusakan yang sebenarnya itu seringkali malah disebabkan oleh respons tubuh kita sendiri, yaitu peradangan hebat yang tujuannya mau melawan si bakteri, tapi efek sampingnya justru merusak jaringan paru-paru. Nah, itulah patogenesis TBC secara singkat. Oke, kita udah berhasil mengidentifikasi pelaku dan juga udah paham metodenya. Sekarang mari kita simpulkan dan cari tahu kenapa semua kerja detektif ini penting banget dalam kehidupan nyata kita. Mungkin ada yang mikir, duh ini teknis banget ya. Tapi tunggu dulu, pemahaman ini punya dampak langsung ke kesehatan kita semua loh. Jadi kenapa ini penting? Gini deh, dengan tahu siapa pelakunya, kita jadi ngerti kan kenapa antibiotik itu cuma ampuh buat infeksi bakteri dan sama sekali nggak mempan buat flu yang disebabkan virus. Terus dengan paham bagaimana caranya, kita bisa mengembangkan pengobatan yang tepat sasaran buat menghentikan proses kerusakannya. Ini adalah dasar dari hampir semua kemajuan di dunia kedokteran modern. Jadi, lain kali kalau Anda atau orang terdekat lagi sakit, coba deh ingat kerangka kerja detektif ini. Sekarang, Anda punya alat buat mulai bertanya, kira-kira apa ya penyebabnya, dan gimana ya prosesnya terjadi di dalam tubuh? Pengetahuan ini memberdayakan kita. Kira-kira misteri apa nih yang bakal Anda selidiki selanjutnya?